Di hari ketiga kunjungannya di Indonesia, pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father. Kehadiran Paus Fransiskus disambut langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, dan diiringi dengan musik marawis. Dalam sambutannya, Nasaruddin menyebutkan Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah umat Islam, tetapi juga rumah bagi kemanusiaan. Imam Besar Masjid Istiqlal juga mengapresiasi kunjungan Paus Fransiskus yang disebut menjadi kehormatan bagi bangsa dan umat Islam, serta berharap momen ini menjadi semangat untuk menyuarakan harmoni bagi bangsa. Masjid Istiqlal yang telah direnovasi oleh Presiden Joko Widodo bukan hanya rumah ibadah umat Islam, tetapi juga rumah besar untuk kemanusiaan. Kita berprinsip bahwa humanity is only one, sehingga peran pemberdayaan umat difokuskan pada basis kemanusiaan dan harmoni kehidupan. Kami menyampaikan bahwa kehadiran Your Holiness Paus Fransiskus di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, atau terbesar ketiga setelah Masjid Haram di Mekah dan Masjid di Madinah, tentu saja memberikan kehormatan besar kepada kami semua, segenap warga bangsa Indonesia. Kami sangat berbahagia bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Insya Allah, pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus tentu akan menambah semangat kita semua untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal Jakarta, Paus Fransiskus menyampaikan kebanggaannya berada di masjid terbesar di Asia Tenggara. Paus Fransiskus mengatakan Masjid Istiqlal bukan sekedar rumah ibadah bagi umat Islam, melainkan juga menjadi ruang untuk berdialog antar agama. Fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di trovarmi qui nella più grande moschea dell'Asia, insieme a tutti voi. Saluto il grande Imam e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, ricordando che questo luogo di culto e di preghiera è anche una grande casa per l'umanità, in cui ciascuno può entrare per fermarsi con se stesso, per dare spazio a quell'anelito di infinito che porta nel cuore per cercare l'incontro con il divino e vivere la gioia dell'amicizia con gli altri. Piace ricordare che questa moschea è stata progettata dall'architetto Frederick Silaban, che era cristiano e si aggiudicò la vittoria del concorso. Ciò attesta che nella storia di questa nazione e nella cultura che vi si respira, la moschea, come anche gli altri luoghi di culto, sono spazi di dialogo, spazi di rispetto reciproco, spazi di armonica convivenza tra le religioni e le diverse sensibilità spirituali. Questo è un grande dono che ogni giorno siete chiamato a coltivare, perché l'esperienza religiosa sia punto di riferimento di una società fraterna, pacifica e mai motivo di chiusura o scontro. Setelah dari Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus bertemu dengan penerima manfaat dari organisasi Lembaga Daya Dharma KAJ dari kaum disabilitas, warga lansia hingga masyarakat kelas bawah di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dalam kunjungannya, Paus menyapa kelompok disabilitas dan tokoh masyarakat sekaligus memberikan berkat dan rosario.
Ulasan lebih lengkap soal kunjungan Paus Fransiskus ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di kantor KWI Jakarta Pusat. Triksi, dalam pertemuan tadi di KWI, Paus sempat menyapa para penerima bantuan yang hadir, lalu pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh Paus dalam pertemuan ini? Iya Juno, yang paling terutama dan yang paling di-highlight adalah terkait dengan kasih. Bagaimana Paus Fransiskus ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi ke setiap orang, ke masing-masing orang, satu persatu, bahkan dalam keterbatasan dan juga kesulitannya. Sehingga ini menjadi nilai-nilai yang seharusnya terus diterapkan, yang seharusnya terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di wilayah gereja, tapi juga di kehidupan bermasyarakat, kehidupan perkantoran ataupun juga dalam pekerjaan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang diharapkan bisa diterapkan. Kemudian juga terkait dengan tidak ada yang tertinggal, ini berarti semuanya diingat, semuanya adalah orang-orang penting, semuanya adalah orang-orang berharga yang menjadi perhatian, yang kemudian menjadi cakupan khusus untuk bisa memberikan kasih, untuk bisa menunjukkan bagaimana Tuhan bisa memakai sekelilingnya untuk terus memberkati, untuk terus bisa membantu dan juga bekerja sama. Nah, yang poin yang kedua adalah terkait dengan kerjasama. Ini yang diingatkan adalah bagaimana masing-masing antar umat beragama, masing-masing pribadi, ini semuanya membutuhkan kerjasama, sehingga kerjasamalah ini yang memperkuat dan juga menyatukan setiap individu, setiap umat beragama, perbedaan suku dan juga ras ini akan disatukan dengan kerjasama. Dan juga yang terakhir adalah terkait dengan nilai-nilai terpenting ini harus menjadi harapan, sehingga dengan adanya kasih dan juga ada kerjasama yang terus-menerus melakukan atau mempraktikkan saling, ini bisa menjadi harapan bukan hanya bagi masyarakat yang ada dalam gereja, tapi juga di masyarakat luas maupun juga yang di perkantoran, di pemerintahan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam pertemuannya dengan penerima manfaat, Juno dan juga saudara. Yang tadi juga kita lihat adalah bagaimana Paus satu persatu dihampiri, bagaimana Paus Fransiskus ini memberkati anak-anak maupun juga para lansia yang hadir di dalam gedung KWI untuk menunjukkan bahwa ini adalah kedekatan yang seharusnya dipraktekkan. Bagaimana kedekatan dari pemimpin dengan rakyatnya, bagaimana dari atasan dengan bawahannya, ini menjadi sebuah contoh yang kemudian menjadi nilai-nilai yang perlu dipraktikkan kembali yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, di mana tidak ada jarak ketika ada kasih, ketika ada kerjasama, maka jarak pun semuanya terhapuskan. Dan juga yang tadi kita lihat menarik adalah Paus Fransiskus sempat menorehkan ataupun juga mencoretkan sebuah garis ataupun juga di sebuah kanvas ya, untuk nantinya ini akan dilanjutkan, lukisannya akan dilanjutkan oleh salah satu orang anak yang nanti lukisannya ini akan diberikan kepada Paus Fransiskus ataupun juga melalui Vatikan. Nah, ini adalah momen-momen spesial yang kemudian dirasakan oleh teman-teman disabilitas dan juga oleh para lansia, termasuk juga sebenarnya Juno, kalau saya boleh menceritakan lebih luas lagi bagaimana tadi ketika selesai dari acara KWI, Paus Fransiskus ini menyapa masyarakat yang ada di luar gedung KWI. Banyak sekali masyarakat yang berada di pinggir ini menanti untuk bisa menyapa Paus Fransiskus, dan tentu saja Paus Fransiskus seperti biasa saja menurunkan kaca yang memang tidak pernah ditutup ya ketika melakukan kegiatan di Jakarta ini, bisa memanggil beberapa masyarakat, beberapa anak untuk lebih dekat, lebih bisa menyampaikan berkatnya dan juga diberikan rosario. Tadi gambarannya ini cukup sangat terharu sekali, mengharukan sekali Juno dan juga saudara, bagaimana banyak sekali keluarga-keluarga yang akhirnya menangis, masyarakat yang akhirnya bersuka cita, senang sekali menunjukkan kegembiraannya ketika mereka bisa berjumpa sedekat itu dengan Paus Fransiskus, dan juga ada yang bisa bersalaman, ada yang disentuh pundaknya. Nah, ini juga menjadi harapan buat mereka ketika bisa mendapatkan berkat, bisa sedekat itu dengan Paus Fransiskus untuk bisa menjadi semangat lagi dalam menjalani hari-harinya. Nah, Juno, nanti kegiatan Paus Fransiskus bukan hanya berhenti sampai sini aja, tapi ada acara besar yang pada pukul 5 sore di Gelora Bung Karno, di mana Paus Fransiskus akan menjadi pemimpin misa bagi umat Katolik. Jadi kita akan melihat seperti apa perjalanan ataupun juga gambaran misa yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus pada sore hari nanti.
Juno. Baik, nilai welas asih, nilai kesederhanaan, dan juga kemanusiaan menjadi teladan bagi sejumlah pihak yang telah menjumpai Paus secara langsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia dari kantor KWI Jakarta Pusat.